Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat di kawasan Kerajaan Panggaruyung dan sekitarnya. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tempatnya di wilayah Kerajaan Panggaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Semula, Perang Padri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu tokoh dari peristiwa Perang Padri yang terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah pada tahun 1803 yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam keseharian dekat dengan judi, sambung ayam, minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelum pertentangan ini terjadi, sudah terjadi perundingan antara kaum Padri dengan kaum adat yang tidak menemukan kata sepakat. Sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Hal tersebut yang membuat kaum Padri marah. Perang Padri kemudian meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Pada masa tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Harimau nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Indonesia. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri menyerang kerajaan Pangaruyung sehingga pecah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota, dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Kepemimpinan Harimau nan Salapan hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang ini. Namun, pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan pada kolonial Belanda. Pada 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pangaruyung. Kemudian, Belanda membangun benteng pertahanan dengan nama Fort van der Kapellen, sedangkan kaum Padri bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Pardi. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpin Belanda meninggal dunia. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Pardi. Pada 13 April 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, maka pasukan Belanda kembali menyerang Lintau. Namun kaum Pardi melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, Raja terakhir Minangkabau kembali ke Paguruyung atas perintah Letnan Kolonel Raaf. Namun, pada tahun 1825, beliau wafat. Pada 15 November 1825, disepakati perjanjian masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Pardi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Selama periode gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Patok di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Perang saudara yang berlangsung dari tahun 1803 hingga tahun 1821 dan telah merugikan kedua belah pihak pun berakhir. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai perkebunan kopi di pedalaman Minangkabau membuat mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat, menyerang negeri Pandai Sike. Diketahui negeri Pandai Sike adalah daerah yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukan. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda untuk berdagang dan menjaga keamanan. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837.
Benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dapat dikuasai Belanda. Bahkan Tuanku Imam Bonjol pun berhasil ditangkap. Peperangan berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan pihak Belanda. Kerajaan Paguyung akhirnya berada di bawah kendali Hindia Belanda. Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun itu memakan banyak korban dari kaum Padri maupun kaum adat. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya kerajaan Pagaruyung. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengasingan tersebut, ia sempat dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lopak, Minahasa dan meninggal dunia pada tahun 1864. Namun, dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama.